Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Ramdana. Saya akan membacakan tugas saya tentang literasi informasi era digital. Pembahasan literasi informasi digital dan literasi informasi era digital sangat penting karena masyarakat modern dihadapkan pada jumlah besar informasi yang dapat diakses melalui internet. Literasi informasi membantu individu untuk mengembangkan keterampilan dalam mengevaluasi, menggunakan, dan berkontribusi pada informasi secara efektif. Berikut adalah beberapa materi tentang literasi informasi era digital. Yang pertama, pengenalan literasi informasi. A. Definisi literasi informasi. Menurut Kamus Oxford, literasi memiliki pengertian literacy is ability to read and write. Literasi secara umum diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis apa saja yang dia lihat, dia dengar, atau dia rasakan. Menurut wikipedia.org, dalam Siti Wahdah 2018-6, informasi adalah pesan, ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno information pada tahun 1387 yang diambil dari bahasa Latin informationem yang berarti garis besar, konsep atau ide. Dari definisi di atas, kita lihat bahwa literasi dan informasi merupakan suatu kalimat yang padu dan tak terpisahkan. Literasi informasi adalah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis apa saja yang didapatnya. Kemudian, memilah dan memilih pesan atau makna dari informasi yang diterima sehingga dapat diketahui nilai dari informasi tersebut. B. Tujuan dan manfaat literasi. Tujuan literasi informasi adalah untuk memberdayakan individu agar mampu mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan menyebarkan informasi secara efektif. Beberapa tujuan literasi informasi yaitu meliputi yang pertama, mengembangkan keterampilan pencarian informasi, kedua, evaluasi kritis terhadap informasi, ketiga, penggunaan etis informasi, keempat, pengembangan keterampilan komunikasi, 5, peningkatan keterampilan teknologi, 6, pengembangan sikap kritis, 7, pengembangan pemahaman konsep, ke-8, peningkatan pemahaman budaya informasi. Manfaat. Literasi informasi memiliki banyak manfaat yang signifikan, terutama dalam era informasi dan teknologi saat ini. Berikut adalah beberapa manfaat utama literasi informasi, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan pencarian informasi. Yang kedua, kemampuan evaluasi informasi. Yang ketiga, penggunaan efektif teknologi. Yang keempat, pengembangan keterampilan komunikasi. Yang kelima, peningkatan daya pikir kritis. Yang keenam, penyadaran etis dan hukum informasi. Yang ketujuh, pengembangan kemampuan penelitian. Ke-8, kemampuan terhadap perubahan teknologi. Yang ke-9, pemberdayaan individu. 10, partisipasi aktif dalam masyarakat. 11, peningkatan pendidikan dan karir. Yang kedua, pentingnya literasi media. Pentingnya literasi media. Yang pertama, memahami pesan media. Memahami pesan media merupakan keterampilan penting dalam literasi media dan literasi informasi. Media adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, dan opini kepada audiens. Berikut beberapa aspek yang membantu dalam memahami pesan media. Yang pertama, analisis isi.
yaitu dengan cara menganalisis konten atau materi yang disampaikan oleh media, mengidentifikasi pesan utama, tema, dan argumen yang diusung oleh media. Yang kedua, mengenali bahasa visual dan simbolis, yaitu dengan cara memahami penggunaan gambar, grafik, dan simbol dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, kritis terhadap gaya bahasa dan narasi. Itu dengan cara menilai gaya bahasa yang digunakan baik dalam teks maupun presentasi visual. Yang keempat, mempertimbangkan sumber dan kredibilitas, yaitu dengan cara meneliti dan menilai sumber informasi yang digunakan oleh media. Yang kelima, mengidentifikasi bias dan perspektif, yaitu dengan menyadari adanya bias dalam penyediaan informasi. Yang keenam, memahami tujuan konteks. Yang keenam, berfokus pada audience awareness, yaitu dengan cara memahami audiens yang dituju oleh media. Yang ketujuh, mempertimbangkan sumber dan kredibilitas. Yang kedelapan, menggunakan sumber berbagai media dengan cara mengakses berbagai sumber media untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih lengkap. 9. Berpikir kritis dan bertanya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kritis tentang pesan yang disampaikan. 10. Kesadaran terhadap teknologi, yaitu dengan cara memahami bagaimana teknologi dapat memengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Memahami pesan media secara kritis membantu individu untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas dan kritis, sehingga mereka dapat membentuk pandangan yang lebih menyeluruh dan memahami dampak media terhadap masyarakat dan budaya. B. Analisis kritis terhadap media dan propaganda. Analisis kritis terhadap media dan propaganda menjadi penting untuk membantu individu memahami cara pesan-pesan disampaikan, mengidentifikasi potensi bias, dan mengembangkan keterampilan untuk menilai kebenaran dan kredibilitas informasi. Berikut beberapa langkah dalam melakukan analisis kritis terhadap media dan propaganda. Yaitu yang pertama, memahami konteks dan tujuan. Yaitu pertama, pahami konteks di mana pesan disampaikan, apa tujuan pesan tersebut, siapa yang memproduksikan dan menyebarkan pesan tersebut. Yang kedua, analisis bahasa dan farming. Yang kedua, analisis bahasa dan farming. Yaitu dengan memperhatikan bahasa yang digunakan dalam media. Apakah ada pemilihan kata tertentu yang dapat mempengaruhi resepsi. Yang ketiga, pengenalan gaya visual dan simbolisme, yaitu tinjau elemen visual seperti gambar, grafik, dan simbol yang digunakan. Yang keempat, pengamatan terhadap tone dan emosi, analisis tone, pesan, dan bagaimana itu dapat mempengaruhi perasaan audiens. Yang kelima, mengidentifikasi sumber dan kredibilitas, yaitu dengan tinjau sumber informasi yang digunakan dalam pesan, apakah sumbernya kredibel. Yang ketiga, adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Yang pertama, kesadaran terhadap perkembangan teknologi terkini. Kesadaran terhadap perkembangan teknologi terkini menjadi kunci penting dalam menghadapi era modern yang terus-menerus berubah. Kesadaran ini membantu individu dan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Berikut beberapa aspek kesadaran terhadap perkembangan teknologi terkini, yaitu informasi tentang perkembangan terkini. Dengan mengikuti berita dan sumber informasi terkait teknologi untuk tetap dapat pemahaman terkini tentang perkembangan di dunia teknologi. Yang kedua, pemahaman terhadap tren teknologi, yaitu memahami tren-tren utama dalam teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, blockchain, dan komputasi kuantum. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, dengan mengambil inisiatif untuk belajar dan mengembangkan keterampilan terkait teknologi yang relevan. Yang keempat, penyadaran akan resiko dan etika,
yaitu dengan menyadari potensi risiko terkait dengan penggunaan teknologi seperti keamanan data, privasi, dan dampak sosial. Yang kelima, partisipasi dalam komunitas teknologi. Bergabung dengan komunitas online atau offline yang membahas perkembangan terkini dalam dunia teknologi. Kesadaran terhadap perkembangan teknologi terkini tidak hanya merupakan kebutuhan individual, tetapi juga penting untuk perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang sadar teknologi dapat lebih baik mengelola dan memanfaatkan potensi positif dari teknologi teknologi sambil menyadari resiko dan dampak negatifnya. Yang kedua, kemampuan untuk mengatasi perubahan teknologi dan tren informasi. Kemampuan untuk mengatasi perubahan teknologi dan tren informasi menjadi kunci sukses dalam dunia yang terus berkembang ini. Berikut beberapa keterampilan strategi yang dapat membantu individu menghadapi perubahan teknologi dan tren informasi. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, yaitu dengan terus melanjutkan pendidikan dan pelatihan untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini. 2. Kemampuan belajar cepat dan adaptasi, yaitu mengembangkan kemampuan untuk belajar cepat dan beradaptasi dengan teknologi baru. Yang ketiga, pemahaman tentang tren industri, dengan terus memantau dan memahami tren di industri atau bidang pekerjaan masing-masing. Yang keempat, jaringan dan kolaborasi, bangun jaringan dengan individu di industri atau bidang yang berkaitan. 5. Peningkatan keterampilan soft skill, dengan meningkatkan keterampilan soft skill seperti keterampilan komunikasi, kerja tim, dan kepemimpinan. Yang keenam, pemahaman terhadap teknologi kunci, yaitu dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap teknologi kunci yang relevan dengan pekerja atau industri. Mengatasi perubahan teknologi dan tren informasi memerlukan kombinasi keterampilan teknis dan non-teknis. Kesiapan untuk belajar, adaptasi, dan terus meningkatkan diri akan menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi era yang terus berubah ini. Kesimpulan, literasi informasi dalam era digital menekankan pentingnya memiliki keterampilan untuk mengelola, menilai, dan menggunakan informasi dengan baik, dengan bijak dalam konteks teknologi modern. Berikut beberapa poin penting dalam literasi informasi era digital. Yang pertama, akses informasi. Kedua, evaluasi kritis. 3, kreativitas dan inovasi. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, pemahaman teknologi. Yang keenam, etika digital. Yang ketujuh, kemampuan berkomunikasi. Yang kedelapan, pengelolaan data. Yang kesembilan, pendidikan dan pengembangan diri terus-menerus. 10, partisipasi aktif dalam masyarakat digital. Literasi informasi di era digital bukan sekedar keterampilan tambahan, tetapi suatu kebutuhan dasar untuk berfungsi efektif dalam dunia yang didorong oleh informasi dan teknologi. Peningkatan literasi informasi dapat memberdayakan individu yang mengambil keputusan yang lebih bijak, berkontribusi pada inovasi, dan mengelola informasi dengan bijak dalam era digital ini. Sekian dari saya, Muhammad Fajar Ramdana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.